my Solih and Solihah students. Now please pay attention. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Get ready. Hap! Bismillahirrahmanirrahim. Alright, great job. Okay, how are you my Solih and Solihah students? Are you happy? Are you healthy? Hopefully you are always happy and healthy at your home. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak bunda yang soleh dan solihah, kembali ke topik ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? What will we learn today? Or what will we have today? Yep, today we will review the materials for the midterm test. Hari ini kita akan mereview atau mengulas materi untuk PTS. Nah, maka dari itu silakan anak-anak bunda menyimak video berikut ini. Please watch the video. Here we go. Hello my Solih and Solihah students. Today we are going to review the materials for the midterm test. Nah, anak-anak bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan mengulas materi untuk PTS. Are you ready? Let's go! What are our activities today? Apa saja aktivitas kita hari ini? Number 1, introduction, perkenalan. Number 2, lesson 1, describing in general. Number 3, lesson 2, describing with function. Number 4, assignment, tugas. Introduction, perkenalan. In this part, I will introduce you to some materials for midterm test. Nah, pada bagian ini, Bunda akan mengenalkan anak-anak Bunda pada materi untuk PTS. Nah, materi untuk PTS ada 2 KD, yaitu KD 3.5 dan KD 3.6. KD 3.5 adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan memberi informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan be adjective. Sedangkan KD 3.6 adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan tingkah laku atau tindakan atau fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan kalimat declarative, interrogative, dan simple present tense. Jadi 2 KD tersebut adalah 2 KD yang akan muncul pada PTS. Part 2, Lesson 1, Describing in General. When we talk about describing something, it is connected to adjective. Nah, ketika kita membicarakan tentang mendeskripsikan sesuatu, akan terhubung dengan kata sifat. What is adjective? Adjective means kata sifat. Examples, good, bad, kind, etc. To describe someone, we can use the examples. Rina is kind. I am kind. He is diligent. Contohnya adalah Rina baik. Saya baik. Dia ramah. Jadi, kata sifat adalah kata yang kita gunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang berhubungan dengan penampilan fisiknya maupun karakternya. Asking about description, menanyakan tentang deskripsi. To ask about description, we can use the questions. Nah, untuk menanyakan tentang deskripsi sesuatu, kita bisa menggunakan pertanyaan berikut ini. What does she look like? Or, what does he look like? Or, what do I look like? Seperti apa dia kelihatannya? Atau seperti apakah dia? Nah, kita bisa menjawab dengan deskripsinya. Contohnya, she is tall. Dia tinggi. Atau she is beautiful. Dia cantik. Lesson 2, Describing with function. When we talk about describing with function, we also ask about jobs. Nah, ketika kita membicarakan tentang
mendeskripsikan dengan menyebutkan fungsi atau menyebutkan aktivitas, maka kita tidak bisa jauh dari menanyakan tentang pekerjaan. Nah, untuk menanyakan tentang pekerjaan, apa saja ya pertanyaannya? To ask about jobs, we can use the questions, what do you do? Or, what does she do? Or, what does he do? Contohnya, ketika pertanyaan itu, what do you do? Nah, kita bisa menjawab dengan pekerjaan kita. I am a teacher. I teach kindergarten students. Nah, jadi untuk menanyakan tentang pekerjaan, kita bisa menggunakan pertanyaan what do you do? Asking about jobs. This is the example on the dialogue. Now, look at the screen. What does he do? Apa pekerjaannya? He is a chef. He cooks the main course at my restaurant. Nah, dia adalah chef. Dia memasak menu utama di restoranku. Jadi, ketika kita menanyakan tentang pekerjaan, kita bisa menjawab dengan pekerjaannya dan menjelaskan aktivitasnya. Contohnya, he is a chef. Dia adalah koki. He cooks the main course at my restaurant. Dia memasak menu utama di restoranku. Describing by mentioning the functions or activities. Mendeskripsikan dengan menyebutkan fungsi atau kegunaan dan aktivitasnya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang menyebutkan fungsi dari sebuah benda. That is a scissor. A scissor is to cut. Itu adalah gunting. Sebuah gunting adalah untuk memotong. Nah, di sini kegunaannya adalah to cut, yaitu untuk memotong. That is a pencil. A pencil is to write. Nah, itu adalah pensil. Sebuah pensil adalah untuk menulis. Di mana kegunaannya? Ya, betul sekali. Di kalimat kedua, a pencil is to write. Sebuah pensil adalah untuk menulis. Okay, it's time for your assignment today. Your assignment today is recording an audio or video of descriptive text on web e-learning. Nah, tugas hari ini adalah merekam dalam bentuk audio atau video teks deskripsi yang telah tersedia di web e-learning. Don't forget to send the audio or video to web e-learning. Jangan lupa, jika sudah selesai, kirimkan rekaman, suara, atau video anak-anak Bunda ke web e-learning. That's all for our learning today. See you next time. Thank you. Bye-bye. Okay, my Solih and Solihah students, have you watched the video? Really? Great! Bagus sekali ya jika anak-anak Bunda sudah menyimak video materi pembelajaran kita hari ini. Today we have learned about the review of materials for midterm test. Hari ini kita sudah belajar ulasan materi mengenai PTS. Nah, anak-anak Bunda, silakan anak-anak Bunda untuk tugas hari ini mengerjakan tugas yang tersedia di web e-learning. Sekian saja pembelajaran untuk hari ini. Let's end our lesson by saying hamdalah. Nah, katim bil hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. I will close our lesson by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.